Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi bi anna wa alihi wa sahbihi jana wa nafa'na bi ashabihi wa alihi min barakatihi ya Allah fi dawi lahumul fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna fisatil mar'atu wa abaradam sittina fahmu wa hukmul khaydi. Wa inna fisat, dan apabila nifas, al-mar'atu siapa orang perempuan, wa abarod dan melewati, adamu apa darahnya, sittina pada 60 hari, fahukmuha maka bermula hukumnya mar'a, hukmul khaydi itu seperti hukumnya haid. Ida abaro apabila melewati apa haid, al-khamsata asyara pada 15 hari, firraddi di dalam dikembalikan, ila tamyizi kepada tamyiz, wal adati dan adat, wal aqalli dan minimal paling sedikitnya, wal ghalibi dan umumnya. Alasannya li'annahu karena sesungguhnya nifas itu bimanjilatil khaydi, seperti kedudukannya darah haid, fi akamihi di dalam beberapa hukumnya al-khaydi. Fakadzalika maka kali seperti itu hukmal khaydi atau fi akamihi, fakadzalika maka kali seperti hukmal khaydi fi raddi di dalam mengembalikan, indal iskali di dalam ketika muskilnya nifas, indal iskali di dalam ketika muskilnya nifas. Ini kalimatnya hanya beberapa, cuman menyangkut 7 jenis perempuan yang istighadah. Kalau perempuan haid istighadah itu kan ada 7 macam. Itulah perempuan yang nifas. Apabila ada seorang perempuan nifas terus darahnya melewati 60 hari, berarti melewati maksimal, karena maksimal orang nifas 60 hari. Ini darahnya melebihi 60 hari, berarti hukumnya istighadah. Makanya fakmuha mul istighadah. Hukum perempuan yang nifasnya melebihi 60 hari itu seperti hukumnya seorang haid yang darahnya melewati 15 hari. Jadi sama dengan hukumnya orang yang haid yang darahnya melewati 15 hari. Firodi ila tamyiz, dikembalikan kepada tamyiz. Ketika orang yang haid terjangkit istighadah, dia akan ada muqtadi'ah mumayyizah. Muqtadi'ah mumayyizah, dia baru pertama kali terjangkit istighadah, darahnya melewati 15 hari. Kebetulan ada darah yang kuat, ada darah yang lemah. Otomatis yang kuat itu haid, yang lemah istighadah. Nah betul pula ini, orang baru pertama kali melahirkan, tahu-tahu darahnya melewati 60 hari. Cuma darahnya ini bisa dibedakan antara yang kuat dan yang lemah. Maka darah yang kuat itu disebut nifas, yang lemah istighadah. Dikembalikan pada tamyiz. Ya? Macam-macam, sama dengan haid, sama. Kalau haid itu kemarin kan hitam, merah, ya kan kerabu, kan dia, dan sebagainya. Begitu pula nifas juga ada hitam, merah. Nah Pak Rujak sudah banyak anaknya, sudah pernah meriksa Pak Rujak. Tidak pernah tengok apa hitam, apa merah, kan pernah. Nah mudah-mudahan yang akan datang ini ditengok, diperiksa. Diperiksa wah ini darah merah. Jadi kalau terjangkit istighadah kan bisa
dibedakan, bisa menghukumi mereka. Wal adati dan dikembalikan kepada adat. Ini maknanya seorang perempuan yang sudah pernah melahirkan, kemudian dia melahirkan lagi terjangkit istihadah, tidak bisa dibedakan darahnya mana yang kuat dan yang lemah, maka nifasnya dikembalikan kepada adat. Melahirkan yang kemarin itu misalkan 40 hari. Nah, sekarang terjadi istihadah melahirkan seterusnya ini nggak bisa dibedakan darahnya, maka diambil adat. Jadi 40 hari. Nah ini kan repot. Ya kalau haid masih lumayan kan tiap bulan. Nah kalau orang nifas itu kan kadang jaraknya jauh kan, 4 tahun, 5 tahun. Nah ini sultannya kan. Kan saya rasa jarang lah orang nifas itu mesti kasih tanda kan. Nah sekian hari nifasnya, seterusnya. Terus nanti ketika terjadi istiqadah, tangkapan mereka lagi tahu itu kan susah. Nah, ini ilmu itu. Padahal mengembalikan adat itu berarti harus tahu sebelumnya. Ya ada. Kemudian wal aqli wal ghalib. Kalau darah haid itu terjangkit istiqadah, tidak bisa dibedakan yang lama dan yang kuat, maka dikembalikan al aqal atau al ghalib. Nah, begitu pula ketika orang ini nifas. Ada orang pertama kali nifas terjangkit telah istiqadah, maka diambil minimal itu lafdul, mas bentar. Seterusnya adalah istiqadah, begitu kayak haid. Nah kalau golibnya itu berarti 40 hari. Baru pertama kali melahirkan terjangkit istiqadah. Nah ini bisa juga diambil golibnya 40 hari kayak haid. Walaupun yang sahih kalau haid itu kan sehari semalam ngambilnya kan. Nah, cuman bisa diambil 6, 1, 7. Ini juga begitu. Lalu golib yaitu 40 hari. Nah dikiaskan seperti itu disamakan karena nifas itu statusnya tempatnya haid di dalam hukumnya. Karena orang nifas itu punya hukum seperti orang haid, maka dari kafirot diindaliskal. Ketika terjadi kemuskilan, ya dikembalikan kayak haid. Contoh misalkan gini, kemana ada orang haid terjangkit istihadah, dia mutakhayyirah, mutlakon, di mutakhayyirah yang mutlakotan. Maknanya nggak tahu jumlahnya juga nggak tahu waktunya. Jumlahnya biro lah haidnya kemarin itu nggak tahu, waktunya kapan mulai nggak tahu. Maka semuanya punya dua hukum haid, hukum suci. Begitulah ketika nifas melahirkan baru melahirkan darahnya melebihi 60 hari. Nah, kemudian dia nggak ingat saya melahirkan tahun 2000 sekian itu berapa hari. Nifasnya nggak ingat. Karena rata-rata nggak nyatet tuh, kadang-kadang cara lainnya kan lama. Nah, ini bisa juga terjadi mutakhayyir mutlaqon. Maka semua waktu ini punya dua hukum, punya hukum orang haid, punya hukum orang nifas suci. Tiap hari wajib sholat. Nah, setiap mau sholat mandi dulu. Jadi wajib sholat, waktu puasa. Nah, nggak boleh dipukuli suami istri. Nah, nggak boleh mubasara ma bainar ruba surah waruba. Punya hukum kayak gitu. Jadi begitu pula ketika iskal dikembalikan seperti ini termasuk ilmu kalau kita angen-angen itu gimana? Prakteknya itu sulit. Sebab jarak orang melahirkan itu kadang nggak mesti tiap tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau haid masih mendingan tiap bulan, kan bisa ingat-ingat dalam Asia kan. Nah kalau yang melahirkan ini, kemarin melahirkan saya berapa hari nifasnya, itu kan sudah ganti-ganti lagi, merusak urutnya banyak masalah kan, darahnya lagi, istiqadah, kan repot. Nah ini penting. Yang operasi juga ya? Apa? Yang operasi. Iya. Ini macam nah ini, fa'inkanat maka apabila ada dua apa kebiasaannya mar'ah itu antahidho daknya khed siapa mar'ah khomsata ayamin pada 5 beberapa hari watat huru dan suci siapa mar'ah khomsata asyara pada 15 hari fa'inna syaroha maka sesungguhnya bulan khed dan sucinya mar'ah fa'inna syaroha maka sesungguhnya bulan khed dan sucinya mar'ah itu isruna 20 yauman apanya harinya
Fa'in waladat maka apabila melahirkan siapa mar'ah fi waktu haidia di dalam waktu haidnya mar'ah. Terus waro'at dan melihat siapa mar'ah isrina pada 20 yauman apanya harinya. Melihat adama pada darah. Summa tahurat kemudian suci siapa mar'ah khamsata asyarata pada 15 yauman apanya harinya. Waro'at dan melihat siapa mar'ah adama pada darah. Ba'da dalika di dalam setelahnya khamsata asyara yauman itu. Watasola dan bersambung apadam wa abarodan lewat apadam al khamsata asyara pada 15 hari. Karena maka ada khaiduha apa khaidnya mar'ah waturuha dan sucinya mar'ah itu ala adatiha atas adatnya mar'ah. Sehingga hukumnya fatakunu maka ada siapa mar'ah nufasa'a itu perempuan yang nifas fi muddatil isrina di dalam masa 20 hari. Wa tahiron dan suci fi muddatil khamsata asyara di dalam masa 15 hari. Wa haidon dan haid fi khamsati ayamin di dalam 5 beberapa hari. Ba'da setelahnya khamsata asyara. Ba'da setelahnya khamsata asyara. Ada seorang perempuan sebelum melahirkan ini haidnya 5 hari, terus sucinya 15 hari. Jadi setiap bulan itu haidnya 5 hari, sucinya 15 hari, nanti haid lagi 5 hari, suci 15 hari. Nah berarti dalam sebulannya dengan fa'inna saroha isruna yauman, dalam sebulannya itu mengalami 20 hari masa haid dan sucinya jumlahnya 20 hari. Nah terus ini fa'in waladat fi waktu haidiyah waro'at isnya yaman, terus dia haid, dia melahirkan. Kebetulan melahirkan itu waktu haid, misalkan gini, bulan kemarin tanggal 1 sampai tanggal 5 itu haid 5 hari, terus suci 15 hari. Tahu sekarang melahirkan terus melihat darah itu 20 hari. Melihat darah 20 hari. Kemudian suci 15 hari. Suci 15 hari, dari 20 hari terus suci 15 hari. Terus melihat darah. Terus bersambung. Nah, maka perempuan seperti ini, haidnya nifasnya 20 hari. Kemudian suci di tengah-tengah 15 hari itu punya suci. Nah yang setelah suci kan darah itu tinggal ngambil kayak kemarin 5 hari untuk haid, kemudian 15 hari untuk suci. Saya lagi supaya bisa paham. Jadi gini ya, ada seorang perempuan itu punya tradisi haid 5 hari, suci 15 hari. Pokoknya tiap bulan kayak gitu, 5 hari terus 15 hari sucinya. Kemudian bulan berikutnya dia melahirkan, mengeluarkan darah 20 hari. Ini yang bisa paham, 20 hari. Terus suci 15 hari. Suci 15 hari. Kemudian mengeluarkan darah lagi. Yang perlu dipahami, suci di tengah-tengah darah haid. Nah, suci tengah-tengah darah haid itu kalau jumlahnya 15 hari. Kalau jumlahnya 15 hari, maka darah yang setelahnya itu haid, bukan nifas. Saya ulang lagi, suci yang di tengah-tengah darah. Misalkan orang melahirkan, ini kan 20, melahirkan terus keluar darah 20 hari. Terus suci 15 hari, terus keluarkan darah. Ini berarti yang pertama itu nifas, ini suci. Nah yang seterusnya ini haid. Nah cuma haidnya nanti kalau jablas panjang, berarti ikuti tradisi kemarin. Kalau kemarin 5 hari berarti dipotong 5 hari. Kan? Kemudian suci 15 hari kayak dalam contoh ini kan 5 hari haid terus 15 hari suci. Ini haidnya ngikuti kayak kemarin dan sucinya. Kemarin belum hamil. Iya, tidak sebelum melahirkan. Nah, iya. Terus yang perlu dipahami gini, tadi kan kalau memang sucinya itu nggak sampai 15 hari, contoh gini, ada orang melahirkan mengeluarkan darah misalkan 20 hari, terus suci 10 hari. Nah setelah 10 hari nggak sampai 15 hari, terus keluar lagi
Nah, kalau memang ini sampai 60 hari, semua jumlahnya 60 hari, itu sama dengan suci di tengah-tengah haid yang masih 14 hari. Bisa kaul sakbi, bisa kaul mati. Apa namanya kan? Kalau darah itu haid ya haid dulu supaya paham. Haid itu kalau masih 15 hari ke bawah, suci di tengah-tengah, itu bisa sakbi, bisa apa? Mati. Ya kan? Kalau sakbi berarti semuanya haid semua, termasuk sucinya. Kalau mati yang suci-suci, yang haid. Nah, begitu pula orang yang nifas dalam 60 hari ini keluar tidak, tapi tidak melebihi 60 hari, maka bisa sakbi semuanya haid semua, termasuk masa suci. Jangan bisa lakti itu artinya yang suci-suci, yang haid. Jadi paham? Wa ingkanat dan apabila ada tuha apa kebiasaannya mar'ah itu antakhidon ndaknya haid siapa mar'ah asrota ayamin pada 10 hari watat huro dan suci siapa mar'ah isrina pada 20 hari fa inna syarha maka sunnah bulan haid dan sucinya mar'ah bulan haid dan mar'ah itu salah sunnah 30 yauman apanya harinya. Jadi haid 10 hari terus 20 hari. Jadi dalam sebulan itu dalam 30 hari itu memuat haid dan suci. Fa'in waladat maka apabila melahirkan siapa mar'ah fi waktu haidiyah di dalam waktu haidnya mar'ah waro'at dan melihat siapa mar'ah isrina pada 20 yauman apanya harinya melihat zaman pada darah wang kotoa dan berhenti apa jam. Jadi 20 hari ini istiqadoh wa tahuro dan suci siapa mar'ah syahro ini dalam 2 bulan. Sumaroat terus melihat siapa mar'ah adama pada darah ba'da dalika setelahnya syahro ini wa abaro dan melewati apa dam al khamsata asyarata pada 15 fa inna khaizunya haidnya mar'ah ikulam tatagoyar tidak berubah apa khaidoha balia tapi bermula mar'ah fil khaid dalam haid itu ala ada pihak atas tradisinya kebiasaannya mar'ah walakin zada tetapi melebihi tubuha apa sucinya mar'ah fasoro maka menjadi apa tubuha itu syahro ini 2 bulan ba'da makana di dalam setelah urinya ada apa tubuha itu isrina 20 yauman apanya harinya fatakunu maka ada siapa mar'ah nufasa'a itu perempuan yang nifas fil isrina di dalam 20 al-ula yang pertama watohiron dan suci fisyarroini di dalam 2 bulan ba'da setelahnya al-isrin wa khaidon dan orang yang haid fil asroti dalam 10 allati asro ba'da yang setelahnya syahroini ba'da yang salah syahroini. Ini lagi misalkan ada seorang perempuan punya tradisi haid 10 hari terus suci 20 hari itu berarti dalam 1 bulan memuat haid dan suci 30 hari bisa maklum kan. Terus dia melahirkan ini melihat darah 20 hari terus berhenti suci 2 bulan terus suci 2 bulan terus keluar darah lagi terus darahnya melebihi 15 hari. Nah caranya berarti yang 20 hari ini darah nifas karena habis melahirkan. Nah yang 2 bulan ini namanya suci antara nifas dengan haid atau istihadah. Nah yang darah yang setelahnya 2 bulan ke sana itu dipotong haid dan sucinya seperti biasa. Kalau kemarin itu 10 hari berarti dipotong 10 hari untuk haidnya, sisanya adalah suci. Bisa dipaham maksudnya kan? Jadi saya ulang lagi, ada seorang perempuan katakan biasanya itu haidnya 10 hari, sucinya 20 hari. Nah, itu terus dia melahirkan ini darahnya 20 hari berhenti, terus suci 2 bulan, terus mengeluarkan darah itu panjang. Berarti 20 hari yang pertama namanya nifas, 2 bulan namanya suci. Nah terus yang darah setelah 2 bulan sana dipotong masa haidnya sesuai dengan kebiasaan. Jadi
Berarti paham kan? Karena nggak bisa dibedakan darahnya. Nanti berapa? 10 hari. Inilah nasib. Makanya ini ilmu yang rata-rata harus terjadi lah. Orang haid, orang melahirkan. Cuman ilmunya belajarnya belakangan. Kadang baru sudah usia matang baru belajar. Padahal sudah terjadi berkali-kali. Nah, itu yang repot. Makanya setidaknya ya kita jadi orang tua itu berarti sudah tahu duluan. Ini nanti ngasih tahu anaknya kan. Karena anak tidak mungkin usia 9 bulan atau terus tahu haid itu kan susah. Jadi haidnya yang setelah 2 bulan tadi itu 15 hari bisa. Iya. Kita itu 10. Gimana? Tidak melewati 15 hari. Oh yang lewat. Yo, kalau makin 15 hari berarti kan semua. Pak kan? Ini melewati 15 berarti istiqadoh dan tidak bisa dibedakan karena yang padanya kuat, maka dipotong 10 hari seperti katnya yang biasa. Yang dipotong 15 hari. Yang 15 hari sana itu yang dipotong untuk haid 10 hari, sisanya suci. Jadi darah yang keluar setelah 2 bulan itu lebih 15 hari gitu. Berarti kan istiqadoh. Terus nggak bisa dibedakan yang kuat dan yang lemah. Dan dia pernah haid kemarin 10 hari, jadi dipotong 10 hari. Bisa dipaham? Berarti sisanya? Sisanya istiqadoh. Nah. Jadi ilmu kayak gini memang kalau nggak pernah kita ngaji dipahami, bisa. Memang harus ngaji beneran. Karena nggak bisa dikarang-karang. Ini nanya lagi. Iya. Sebelum jelas dari sini. Iya. Dianggap suci setelah haid kurang-kurang haid atau kebiasaan. Sekarang dia ini setelah haid semalam kemudian tidak haid lagi. Apakah ini kita itu suci? Ada orang mengeluarkan darah sudah sehari semalam. Iya. Nanti sudah ada 24 jam. Ya. Nah, berarti kan minimal haid terus suci gitu. Ya berarti kan jangan sehari semalam. Cuman belum sampai berapa hari haid tadi deh. Belum sampai Mungkin 2 hari kan keluar lagi. lagi terus. Nah sampai mungkin 3 hari 4 hari gitu. Nah, yang penting tadi hari yang nggak melebihi 15 hari. Kalau nggak melebihi 15 hari, menurut kalau sakwi semuanya haid semua, termasuk hari-hari yang suci tengah-tengah itu. Tetap itu haid. Nah, haid. Kalau menurut Lati berarti yang darah, yang keluar yang suci. Kalau tidak melebihi 15 hari, kalau melebihi 15 hari berarti istiqadoh. Kita ini mau ngitung masa suci paling kurang masa suci. Iya. Berarti tetap kita itu nanti kalau memang dia putus setelah 15 itu lah baru itu. Nah, yo baru tahu. Nah, itu. Karena kan nggak tahu ya kita pas suci mandi, sholat kan gitu. Nggak tahu kalau berhenti ya nggak tahu nyambung. Sekarang dia haidnya cuma 5 hari. Terus kita tunggu sampai 15 hari. Ternyata tidak keluar lagi. Apa lagi? Nah sekarang kita hitung masa sucinya setelah 5 tadi apa? Nah kalau gini sudah 5 hari berhenti. Ya. Nah ketika berhenti dia mandi dia. Jadi Iya. sampai 15 memang tidak ada lagi dia. Nggak lagi ya sudah berhenti. Jadi ketika dia berhenti kita nukmin dohir. Iya. Berhenti, mandi. Kenyataannya keluar lagi, itu nggak salah. Itu kan kita nggak tahu di luar prediksi kita. Nah, Berarti pakai yang laki dulu iya. di awal itu ya. Nah, Bersih ya mandi. bersih. Wajib al mustaqadoh, wallahu a'lam bishawab. Besok bakas langkah-langkah orang istiqadoh untuk melakukan sesuatu kayak apa.